Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Sebenarnya subscribe itu gratis, jadi mohon dibantu. Dan Abah selalu berdoa untuk saudara-saudara Abah dimanapun berada, dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin, 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 ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, kenapa manusia pilihan Satria Piningit banyak ujian. Tentu cerita ini hanya sebagai hiburan semata, tidak untuk diyakini. Dalam beberapa hari Abah dalam tapakur, tentu Abah ingin memberikan suatu cerita yang terbaik untuk saudara-saudara Abah dimanapun berada. Tak kalah orang yang tahu, tetapi dia ingin tahu, pasti dia akan mencari tahu. Maka pengetahuan seperti itu adalah yang mengetahui. Jangan beranggapan bila kita menuntut ilmu kita akan beribadah hidup dengan nyaman, rezeki kita pasti akan luas, semua berjalan mulus. Tidak seperti itu, saudaraku. Kadang-kadang Allah kepada orang yang tertentu itu ada yang diberi Allah kemudahan menghadapi ujian-ujian itu. Sebagian diberikan kemudahan lalu dia susah, tentu ingat Allah. Diberikan musibah atau berkurangnya harta atau diberi penyakit, tetapi Allah memberikan kepada dirinya sifat latif yang tidak terasa. Melihat orang-orang seperti itu, tentu orang kadang-kadang sebagian orang tidak akan menoleh. Yang diberikan sifat latif akan mengalami kesusahan. Begitu juga tak kala beliau akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tanggapan dari Allah, kalau kita hidup mendekat kepada Allah, tak ada gangguan ataupun cobaan, berarti Allah tidak respon, belum dekat dengan Allah. Kalau kita sudah mulai tobat, hendak lurus di jalan Allah, tentu cobaan atau ujian berarti makin dekat kita kepada Allah, maka makin banyak ujian-ujian yang macam-macam seperti fitnah dan cobaan yang dihadapi, menunjukkan Allah mulai menariknya untuk didekatkan kepada Allah. Orang-orang yang mencari akhirat itu lebih keras cobaannya, lebih banyak ujiannya selama dia hidup di dunia. Barang siapa lebih dekat dengan Allah, tentu lebih banyak musibahnya
yang dialami dan cobaan lebih keras, karena sudah mencapai marifat pada Allah, tentu dia tidak merasakan. Jadi kalau begitu, orang-orang yang bermaksud melakukan kebaikan dan sungguh-sungguh di jalan akhirat pasti akan menghadapi ujian-ujian. Apabila tidak sabar dan selalu menoleh pada ujian tersebut, akan terputuslah jalannya dan meninggalkan ibadahnya. Tak kala beliau mencoba memperbaiki diri dengan mendekatkan kepada Allah, maka Allah akan merespon, beri dia ujian-ujian dengan kesabaran. Tentu dalam ujian yang bersifat sementara, yang akhirnya akan mendapatkan suatu kenikmatan yang Allah persiapkan. Kedudukan yang tinggi itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, walaupun hidupnya teraniaya oleh makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah untuk menjadi seorang manusia pilihan, atau yang kita kenal dengan Satria Peningit ataupun Sang Kinasi ataupun yang lain. Tentu mengalami suatu proses yang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mungkin saudara-saudara Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pemahaman tentang cerita yang Abah sudah uraikan. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisan kita, hormati dan hargai apapun komentar dari saudara-saudara kita. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.